Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya negara sebesar Indonesia ini memilih para pemimpin untuk birokrasinya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang baru banget dan bisa dibilang revolusioner. Ini soal cara standar untuk mengelola talenta di seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Ini bukan sekedar aturan baru ya, ini adalah sebuah upaya besar-besaran untuk mengubah total cara birokrasi kita menemukan dan mengembangkan para pemimpin masa depannya. Pertanyaannya kedengarannya simple, tapi jawabannya, wah rumit banget. Coba deh bayangin gimana caranya menyaring jutaan pegawai negeri sipil untuk menemukan segelintir orang yang benar-benar punya kapasitas buat membawa negara ini maju. Skalanya itu luar biasa besar, dan tantangannya juga nggak main-main. Nah, ini yang seru. Pemerintah sendiri menganalogikan kerangka kerja baru ini sebagai sebuah peta harta karun. Metafora ini keren banget loh, soalnya ini membingkai seluruh proses, bukan sebagai tugas administrasi yang kaku dan membosankan, tapi lebih kayak petualangan nasional untuk mencari harta karun, yaitu talenta-talenta terbaik bangsa. Jadi, apa sih sebenarnya kerangka talent pool ASN ini? Gampangnya, ini adalah sebuah aturan main yang wajib dipakai oleh semua instansi pemerintah. Tujuannya cuma satu, menciptakan birokrasi yang profesional dan berdasarkan meritokrasi, di mana orang yang tepat ada di posisi yang tepat karena kinerja dan potensi mereka, bukan karena faktor-faktor lain. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep petanya, terus kita belajar cara baca dua kompas utamanya, kinerja dan potensi. Habis itu, kita bakal coba petakan hasilnya, dan terakhir, kita cari di mana letak tanda X penentu harta karunnya. Yuk, kita mulai petualangannya. Baik, kita mulai dengan koordinat pertama di peta kita, kinerja. Anggap aja ini sumbu vertikal atau sumbu Y. Intinya ini adalah tentang rekam jejak. Seberapa bagus sih hasil kerjamu selama ini? Nah, skor kinerja ini ternyata nggak cuma satu angka tunggal. Coba lihat pecahannya. 60% itu datang dari kinerja utama. Ini biasanya dari evaluasi tahunan kamu. Tapi yang menarik, 40% sisanya itu datang dari sesuatu yang disebut kinerja penguat. Apa ya itu? Yuk, kita intip lebih dalam si kinerja penguat ini. Bobotnya dibagi-bagi lagi. 15% buat penghargaan yang pernah kamu dapat, 15% lagi buat peran kamu dalam berbagai tim kerja, dan 10% dari umpan balik 360 derajat. Nah, ini penilaian dari atasan, teman sekerja, sampai bawahan kamu. Ini nunjukin kalau kontribusi di luar tugas utama itu juga penting banget. Oke, sekarang kita beralih ke kompas kedua, potensi. Kalau tadi kinerja itu melihat ke belakang, potensi justru melihat ke depan. Ini adalah sumbu horizontal atau sumbu X yang mencoba memprediksi seberapa besar kapasitas kamu untuk berkembang dan mengambil tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Wah, ternyata ngukur potensi itu jauh lebih kompleks ya. Ini bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari 4 pilar utama. Yang paling besar porsinya adalah kompetensi, yaitu 40%. Lalu ada komponen yang namanya juga potensi sebesar 25%. Ini hasil dari tes psikometri buat ngukur kemampuan belajar. Disusul oleh kualifikasi sebesar 20%, dan yang gak kalah penting, integritas dan moralitas sebesar 15%. Jadi komponen terbesar tadi, si kompetensi, itu juga dipecah lagi. 20%-nya dari hasil asesmen kompetensi yang formal, 10% dari riwayat pelatihan atau diklat yang pernah kamu ikuti, dan 10% lagi dari pengalaman jabatanmu. Wah, ini sih komprehensif banget ya. Dua komponen terakhir dari skor potensi ini melengkapi gambarannya. Kualifikasi itu ngelihat latar belakang pendidikan formal kamu, sementara integritas itu ngecek langsung catatan disiplin kamu selama 5 tahun terakhir. Jadi, ada perpaduan antara sisi akademis dan sisi etika. Oke, kita udah punya 2 skor penting, satu buat kinerja, dan satu lagi buat potensi. Nah, sekarang saatnya kita melakukan bagian yang paling ditunggu-tunggu, memplot kedua skor itu ke dalam peta harta karunnya. Dan inilah dia jantung dari keseluruhan kerangka ini, grid talenta 9 kotak. Kelihatannya simpel, tapi ini powerful banget. Sumbu vertikalnya itu kinerja, dari rendah sampai tinggi. Sumbu horizontalnya itu potensi, juga dari rendah sampai tinggi. Jadi, setiap ASN nanti akan ditempatkan di salah satu dari 9 kotak ini berdasarkan skor mereka. Dan inilah dia harta karun utamanya, kotak 9. Ini adalah holy grail-nya,
tempatnya orang-orang dengan kinerja tinggi dan potensi tinggi. Mereka inilah target utama yang akan dipersiapkan jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Tapi pencariannya nggak berhenti di kotak 9 aja loh. Coba perhatikan seluruh baris teratas, kotak 7, 8, dan 9. Mereka semua ini adalah orang-orang dengan kinerja tinggi. Artinya, meskipun tingkat potensi mereka beda-beda, mereka semua adalah kontributor terbaik saat ini. Nah, kelompok inilah yang secara kolektif jadi kandidat utama untuk suksesi dan promosi. Nah, setelah semua orang dipetakan ke dalam kotak-kotak tadi, gimana cara kita menentukan urutan atau ranking di antara talenta-talenta ini? Disinilah kita bergerak menuju tanda X penentunya, yaitu perhitungan skor akhir untuk membuat daftar suksesor yang konkret. Rumusnya ternyata sangat seimbang dan gampang dipahami. Skor talenta akhir itu dihitung dengan mengambil 50% dari skor kinerja, lalu ditambah dengan 50% dari skor potensi. Ini artinya, bobot antara rekam jejak masa lalu dan potensi di masa depan itu sama besar. Adil kan? Tapi tunggu dulu. Ada satu lapisan lagi yang cerdas banget di sini. Namanya pembobotan adaptif. Jadi, bobot skor tadi itu disesuaikan lagi berdasarkan jenjang jabatannya. Buat posisi puncak yang strategis seperti JPT Madya, skor talenta itu bobotnya 80%. Tapi untuk posisi yang lebih teknis di level pengawas, bobotnya jadi 50-50. Dengan kompetensi teknis, ini masuk akal banget kan? Semakin tinggi jabatan, kepemimpinan jadi lebih penting daripada teknis. Dan semua ini bukan cuma rencana di atas kertas ya, jadwalnya sangat jelas dan ketat. Semua instansi harus mulai membangun talent pool mereka sekarang. Pengisian jabatan juga harus memprioritaskan talenta dari kotak 9, 8, dan 7. Dan puncaknya pada 1 Januari 2026, semuanya wajib terintegrasi dalam satu sistem digital nasional. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kerangka kerja ini bisa dibilang peta paling detail dan terstandar yang pernah Indonesia miliki untuk mencari pemimpin birokrasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi apakah ini akan berhasil? Dengan peta yang sekarang ada di tangan setiap instansi, akankah Indonesia benar-benar menemukan harta karun talenta yang selama ini dicarinya? Yah, hanya waktu yang bisa menjawab.